Langit Jakarta pagi itu kelabu. Kabut tipis menyelimuti kawasan Kampung Rambutan, namun hiruk-pikuk terminal tetap hidup seperti biasa. Di antara deretan angkot yang menderu dan para kernet yang teriak memanggil penumpang, berdirilah seorang pemuda tampan bernama Ragil. Wajahnya bersih, rambutnya disisir rapi ke samping, dan senyumnya ramah menyambut setiap penumpang yang naik ke angkotnya, trayek 02 jurusan Kampung Rambutan Pasar Rebo. Tak banyak yang tahu, di balik mata teduhnya, tersimpan luka dan rahasia kelam yang tak pernah ia buka pada siapapun. Setiap pagi, Ragil selalu menyiapkan angkotnya lebih awal. Ia bersihkan sendiri jok-joknya, menyiapkan uang kembalian, dan menggantung kantong plastik kecil di pegangan besi agar penumpang yang mabuk bisa muntah tanpa malu. Ia sopir yang berbeda. Ia bukan sekadar mengantar orang dari satu tempat ke tempat lain, tapi berusaha menjaga kenyamanan dan keselamatan mereka, seolah penumpang adalah keluarganya sendiri. Namun dunia Ragil tak seindah senyumnya. Di ujung trayek, di kawasan remang-remang dekat Terminal Bayangan, 6 preman liar menguasai jalanan. Mereka menuntut uang jalan setiap harinya. Jumlahnya kecil, namun kalau tak dibayar, ancaman datang bertubi-tubi, pecah kaca, ban digembosi, bahkan penumpang diganggu. Ragil, yang selalu menghindari kekerasan, terpaksa merogoh uang sakunya sendiri demi menjaga ketenangan angkot dan keselamatan penumpang. Di dalam hati Ragil, ada bara yang lama ia kubur. Ia bukan pemuda biasa. Ia cucu dari Ki Pandega, seorang tokoh sakti dari tanah Jawa yang menguasai ilmu kuno Pamunu Tanduk, ilmu spiritual yang hanya diwariskan pada keturunan yang terpilih. Sejak kecil Ragil sudah ditempa dengan ajian itu, namun ia bersumpah kepada kakeknya di atas kubur, tidak akan menggunakannya kecuali dalam keadaan genting dan membela kebenaran. Sore itu, saat terminal mulai sepi, Ragil duduk sendirian di kap mesin angkotnya. Ia menatap langit yang mulai memerah. Di kejauhan, suara tawa kasar para preman menggema. Salah satu dari mereka, Laban, dengan sengaja memukul-mukul bodi angkot lain sambil menakut-nakuti sopir tua. Ragil mengepalkan tangan, tapi masih bisa menahan diri. Ia tahu, sekali ia melepaskan tanduk yang tersegel di dalam dirinya, ia tak bisa lagi mundur. Malamnya, di rumah petak kecil yang ia sewa di pinggiran Ciracas, Ragil membuka sebuah kotak kayu tua. Di dalamnya, tersimpan jimat tanduk kerbau kecil yang dulunya selalu digantungkan kakeknya di leher. Ia mengusapnya pelan, dan tiba-tiba suara kakeknya terdengar dalam bayang-bayang ingatannya. Tanduk itu bukan untuk gagah-gagahan, Ragil, tapi untuk menjaga yang lemah dari kezaliman. Matanya berkaca-kaca. Ia tahu waktunya semakin dekat. Keesokan paginya, Ragil kembali ke terminal. Wajahnya tetap tenang, senyum tetap mengembang. Tapi sorot matanya mulai berubah. Di dalam dadanya, ajian Pamunu Tanduk mulai berdenyut perlahan. Ia masih ingin damai, tapi dunia seolah memaksanya untuk bertarung. Ia menunggu, bukan karena takut, tapi karena tahu, jika waktunya tiba, maka 6 preman itu takkan pernah mengenal arti belas kasihan. Dan begitulah, kisah Ragil dimulai. Dari balik kemudi angkot sederhana, akan lahir legenda baru dari jalanan Jakarta, tentang pemuda tampan bertanduk, penjaga keadilan terminal Kampung Rambutan. Pagi itu suasana terminal Kampung Rambutan sedikit lebih tegang dari biasanya. Beberapa sopir terlihat gelisah, berbisik satu sama lain sambil melirik ke arah barisan bangku kosong di bawah pohon asam tua. Di sanalah 6 preman itu duduk, Laban si botak kekar, Komar Cakra dengan senjata lipat di pinggang, Bayek Tikam si cerewet, Gondrong sang mantan dukun jalanan, serta 2 lainnya, Aril dan Badar. Mereka seperti raja tanpa mahkota, menebar ketakutan hanya dengan tatapan. Ragil baru saja menurunkan penumpang terakhir ketika Laban dan Bayek menghampiri angkotnya. Ganteng, ujar Bayek sambil menepuk-nepuk pintu mobil. Udah seminggu ente kagak setor. Mau gua bikin lecet nih moncong angkot lo. Ragil menarik napas dalam-dalam, menatap mereka dengan tenang.
Ia menyelipkan selembar uang 10 ribuan ke tangan Bayek tanpa banyak bicara. Tapi yang membuatnya muak adalah suara tawa puas mereka saat melangkah pergi, seolah mereka menang, dan Ragil lemah. Namun yang membuat dada Ragil makin terbakar adalah peristiwa menjelang siang. Seorang ibu muda, bersama anak perempuannya yang baru pulang sekolah, hampir ditampar oleh Komar karena menolak memberikan uang lewat. Anak kecil itu menangis kencang, dan semua orang hanya menonton. Ragil yang melihat kejadian itu dari kejauhan hanya bisa mengepalkan tangan di balik kemudi. Dadanya sesak, ia merasa dihina sebagai lelaki, sebagai manusia. Malamnya, Ragil kembali membuka kotak kayu warisan kakeknya. Ia duduk bersila di tengah kamar, jimat tanduk kerbau diletakkan di depan lilin kecil yang menyala redup. Ia mulai merapalkan mantra yang dulu ia hafal di luar kepala, meski sudah lama tak diucapkan. Angin tiba-tiba masuk melalui celah jendela, membuat api lilin bergoyang. Seperti ada energi tua yang terbangun, energi yang selama ini ia pendam. Pembunuh tanduk bukan untuk membunuh, tapi untuk menegakkan yang benar, gumamnya lirih, nyaris seperti doa. Dadanya terasa panas, dan perlahan, bayangan tanduk hitam yang melingkar di dahinya muncul dalam penglihatan batin. Tanduk itu bukan hanya kekuatan fisik, tapi simbol dari tekad, keberanian, dan pengorbanan. Ragil tahu, ia sedang berjalan ke arah yang tak bisa lagi ia putar balik. Hari berikutnya, Ragil mulai berubah. Ia lebih diam, lebih waspada. Para sopir lain memperhatikannya, tapi tak berani bertanya. Ia mulai menyusuri jalur yang jarang dilewati, menghindari kerumunan preman sebisa mungkin. Tapi ia tahu itu tak akan berlangsung lama. Preman-preman itu bukan hanya serakah, tapi juga haus penghinaan. Dan Ragil, pemuda tampan yang selalu menolak tunduk, adalah target yang sempurna. Di sore yang mendung itu, Laban kembali menghadang Ragil di ujung jalur terminal bayangan. Kali ini, ia tak sendiri. Komar dan Badar ikut berdiri di sisi kiri kanan jalan. Tak ada penumpang, tak ada saksi. Ragil turun dari angkotnya perlahan, menatap mereka satu persatu. Di balik kaos putihnya yang sederhana, denyut pembunuh tanduk mulai bergetar. Hatinya tak lagi gentar. Ia tak mencari pertarungan, tapi ia juga tak akan mundur. Inilah titik awal, ketika kesabaran seorang sopir jalanan berubah menjadi kobaran tanduk keadilan. Dan meski angin berhembus pelan di sore itu, terasa ada badai besar yang akan segera datang. Kampung Rambutan belum tahu bahwa mereka sedang menyaksikan kebangkitan seorang legenda. Langkah Ragil terasa berat saat menuruni anak tangga angkotnya. Di hadapannya berdiri Laban dengan tangan mengepal, Komar yang mulai memutar-mutar rantai baja di tangannya, dan Badar yang mengunyah permen sambil menyeringai sinis. Mata Ragil tajam menatap mereka, tapi mulutnya tetap diam. Ketiga preman itu mulai mengelilinginya, mencibir, mencaci, menganggapnya hanya sopir yang terlalu banyak gaya. Namun yang tak mereka tahu, detik demi detik, segel energi tanduk dalam tubuh Ragil mulai mereti. Saat Laban mendorong dadanya dengan kasar, Ragil masih memilih menahan. Ia ingat wejangan kakeknya, orang kuat bukan yang paling cepat memukul, tapi yang paling lama menahan. Namun ketika Komar melayangkan rantai ke arah wajahnya dan mengenai pipinya hingga berdarah, batas itu runtuh. Ragil menunduk, memejamkan mata. Nafasnya pelan tapi dalam. Dan dalam sekejap, angin berputar mengitari tubuhnya, pelan namun menusuk tulang. Seketika itu juga, kilatan samar muncul di dahinya. Dua lekukan hitam menyerupai tanduk banteng muncul, hanya terlihat oleh mata yang tajam dan batin yang peka. Tubuh Ragil tak berubah besar, tapi auranya menggetarkan udara. Tangan kanannya mencengkeram rantai yang diayunkan Komar, menghentikannya seperti menghentikan tali benang. Suara keras terdengar, lalu Komar terpelanting menghantam tiang besi. Laban dan Badar sontak mundur setapak, wajah mereka pucat. "Aku tidak mau ini terjadi," ucap Ragil lirih, lebih kepada dirinya sendiri. Tapi tanduk itu sudah terbangun, dan ia tahu, kini ia tak bisa menghentikan apa yang akan datang.
Ia melangkah maju, 1 lawan 2, dalam gerakan halus namun penuh tekanan. Laban mencoba menyerang, tapi sebuah tendangan tajam dari ragil menghantam lambungnya hingga tubuh besar itu terjungkal ke bak truk terdekat. Badar, yang biasanya paling berani, justru lari terbirit-birit sambil teriak, "Dia bukan manusia, dia pakai santet." Setelah pertarungan itu, Ragil berdiri sendiri di tengah terminal bayangan. Nafasnya masih berat, matanya menatap tanah, dan darah menetes dari sudut bibirnya. Ia tak merasa bangga. Tak ada sorakan, tak ada pujian. Hanya suara angin sore yang menyapu wajahnya, dan rasa sesal yang diam-diam muncul di hatinya. Ia bukan pembunuh, tapi jalan hidupnya kini mulai menyeretnya ke arah yang lebih gelap. Di malam harinya, Ragil duduk bersila di depan cermin kecil. Ia melihat pantulan wajahnya, wajah yang dulu lembut, kini terlihat keras dan penuh luka. Ia mengusap dahinya, seolah ingin menghapus bayangan tanduk itu. Tapi yang terhapus hanya darah, bukan beban. Ia menyalakan dupa dan berdoa pada arwah kakeknya. "Maafkan aku, Kek. Aku mencoba damai, tapi dunia tak memberi ruang untuk orang baik bertahan." Dan sejak malam itu, nama Ragil mulai bergaung pelan di antara para sopir. Bukan lagi sekadar pemuda tampan bersenyum ramah, tapi seseorang yang menyimpan kekuatan tak terduga. Kabar tentang sopir bertanduk mulai menyebar dari warung ke warung, dari terminal ke pangkalan. Dan para preman lainnya mulai merasa gelisah. Terminal bayangan kembali ramai pagi itu, tapi bukan karena angkot atau penumpang. Semua mata tertuju pada satu hal, gosip tentang Laban yang ditemukan pingsan di atas bak truk semalam, dengan luka aneh di dadanya seperti ditanduk hewan gaib. Sopir-sopir mulai berbisik, "Itu kerjaannya Ragil, katanya punya tanduk tak kasat mata." Beberapa percaya, sebagian menganggap hanya bualan. Tapi suasana di terminal tak lagi sama. Ada ketegangan yang menggantung di udara, menunggu meledak. Gondrong, preman tua yang dulunya dikenal sebagai dukun jalanan, mencium aura gaib dari kejadian semalam. "Ini bukan anak biasa," katanya kepada Bayek Tikam, yang kini mulai resah. "Kalau benar dia punya ajian, kita nggak bisa nyerang sembarangan." Tapi Raga Santet, pemimpin dari kelompok preman itu, justru tertawa. "Kalau dia manusia, bisa dibantai. Kalau dia setan, ya kita cari ustaz," jawabnya sambil menyalakan rokok dengan santai. Sore itu, saat Ragil baru menurunkan penumpang terakhirnya, Bayek Tikam dan Aril menghadangnya di pintu keluar terminal bayangan. Mereka tak datang sendirian, melainkan membawa 3 preman cadangan bersenjata kayu dan besi. Tapi Ragil tidak gentar. Ia turun dari angkot dengan tenang, menatap mereka satu persatu, dan berkata, "Kalian datang karena takut, bukan karena berani." Ucapan itu membuat Bayek naik pitam. Ia langsung mengayunkan besi ke arah kepala Ragil. Namun seperti gerakan angin, Ragil menunduk dengan lincah, lalu melompat mundur. Tanduk gaib yang tersegel di dahinya kembali muncul, kali ini lebih nyata, berkilat hitam, menancap dalam batin para lawannya. Dalam sekejap, ia mengayunkan kepala ke depan. Aril yang mencoba mendekat langsung. Terpental 3 meter, menabrak tiang penyangga terminal dan jatuh tak sadarkan diri. 2 preman lain membeku, seperti melihat siluman keluar dari jasad manusia. Bayek Tikam mencoba bertahan. Ia menyerang dengan kayu, mencoba menusuk dan memukul bertubi-tubi, tapi semua gerakannya seperti sia-sia. Ragil menangkis setiap serangan dengan satu tangan, lalu menutupnya dengan jurus sabetan kepala banteng. Kepala Bayek terpukul keras ke tembok, tapi Ragil masih menahan diri agar tidak membunuh. Ia hanya ingin memberi pelajaran, bukan menabur kematian. "Balik ke atasan kalian," ujar Ragil sambil mendekat ke tubuh Bayek yang kini meringkuk di tanah. "Bilang, aku belum mulai. Tapi kalau kalian paksa aku akan selesaikan semua." Kalimat itu diucapkan dingin, tanpa emosi. Tapi justru karena itu, membuat ketakutan menyebar lebih cepat dari darah yang menetes.
Beberapa sopir yang menonton dari kejauhan langsung lari menyebarkan berita, Ragil tanduknya keluar lagi. Dia beneran sakti. Bayek tumbang, Ariel pingsan. Dalam semalam, nama Ragil menjadi legenda. Para pedagang terminal mulai memberinya hormat diam-diam. Bahkan anak-anak kecil yang biasanya takut naik angkot kini tersenyum melihat Ragil lewat, seolah merasa dilindungi. Namun Ragil tahu, ini baru permulaan. Kemenangan kecil ini hanyalah percikan dari kobaran api besar yang akan datang. Karena jauh di sudut gelap terminal, Raga Santet hanya tersenyum dingin sambil menggenggam pisau pendek di balik jaketnya. "Kalau kau pakai ajian," bisiknya, "maka aku akan pakai ilmu hitamku juga." Matahari belum tinggi ketika Ragil memacu angkotnya ke arah Pasar Rebo. Jalanan pagi itu lengang, namun pikirannya tak tenang. Ia tahu, apa yang terjadi kemarin sudah menyulut api yang lebih besar. Raga Santet bukan preman biasa, ia dikenal di kalangan gelap sebagai mantan pesilat aliran hitam yang pernah dibuang dari padepokan karena menyalahgunakan ilmu. Jika ia turun tangan, maka pertarungan ini tak lagi soal uang jalan. Ini akan berubah menjadi duel hidup dan mati. Benar saja, sesampainya di kawasan pasar, Ragil melihat kerumunan tak biasa. Para pedagang berdesakan di pinggir jalan, beberapa sopir berhenti mendadak, dan suara gaduh terdengar dari tengah jalan. Di sanalah Raga Santet berdiri, mengenakan jaket kulit hitam dengan tatapan tajam menusuk. Di belakangnya, 4 orang preman berdiri berbaris, bersenjata lengkap dengan balok, golok, dan rantai. Di tengah jalan, sebuah angkot rekan Ragil terguling dengan kaca pecah. Darah masih mengalir di aspal, sopirnya dibantai karena menolak bayar iuran. Ragil menghentikan angkotnya perlahan. Ia turun tanpa berkata sepatah kata. Sorot matanya kosong tapi dalam, seperti lautan sebelum badai. Masyarakat seketika sunyi. Semua tahu, ini bukan pertengkaran biasa. Ini panggung terbuka. Dan hari itu, Pasar Rebo menjadi saksi. Raga Santet melangkah maju, mencibir sambil berkata, "Jadi ini bocah sakti yang bikin anak-anakku gemetar. Kalau kamu laki-laki, ayo kita selesaikan tanpa banyak bacot." Tak menunggu aba-aba, Raga Santet melompat menyerang dengan kecepatan kilat. Tangannya mengayunkan pisau pendek yang mengeluarkan asap hitam, senjata pusaka yang telah diritualkan. Ragil menghindar dengan lincah, tapi semburan tenaga dalam dari Santet memecahkan papan warung di belakangnya. Suara orang-orang menjerit, sebagian anak-anak menangis. Tapi Ragil tetap tenang. Perlahan, ia menggenggam jimat tanduk yang tergantung di leher, lalu menutup matanya sebentar. Saat membuka mata, tanduk itu muncul. Lebih tegas, lebih nyata dari sebelumnya. Aura hitam pekat membalut tubuhnya, tapi bukan aura jahat, melainkan kekuatan leluhur yang telah lama tersegel. Raga Santet tertegun sesaat, tapi lalu melanjutkan serangan bertubi-tubi. Namun satu gerakan Ragil cukup untuk membalik keadaan. Ia menangkis dengan siku, lalu memutar tubuh, dan mengayunkan sabetan tanduk langit. Raga Santet terpental jauh, menghantam tumpukan sayur hingga terkapar. Para anak buah Santet menyerbu, tapi Ragil bergerak secepat bayangan. Dalam hitungan detik, satu persatu roboh. Bukan dengan sadis, tapi cukup untuk membuat mereka tak mampu berdiri. Semua gerakannya presisi, tanpa amarah, tapi menyiratkan wibawa seperti dewa perang. Darah menetes, tapi bukan darah musuh yang menjadi fokus, melainkan luka kecil di lengan Ragil sendiri. Ia sadar, Raga Santet masih menyimpan sesuatu yang lebih kelam. Tepat saat Ragil hendak melangkah pergi, tubuh Raga Santet yang sempat tak sadarkan diri mendadak bangkit. Matanya memerah, mulutnya bergumam dalam bahasa asing. Dari tubuhnya keluar asap hitam pekat, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari balik dinding pasar. Orang-orang berteriak lari, sebagian jatuh terguling. "Ilmu rawa iblis," gumam Ragil. Ia tahu, pertarungan ini belum selesai. Dan kali ini, bukan hanya tanduknya yang akan diuji, tapi batas nyawanya.
Asap hitam yang mengepul dari tubuh Raga Santet mulai membentuk wujud mengerikan, bayangan raksasa dengan mulut ternganga dan tangan panjang seperti akar rawa yang menjulur ke segala arah. Orang-orang menjerit dan lari berhamburan, beberapa pedagang roboh karena sesak nafas oleh hawa gaib yang mendadak memenuhi udara. Ragil berdiri mematung, namun tubuhnya merespons sendiri, tanduk di dahinya menyala samar, bergetar menghadapi kekuatan gaib yang belum pernah ia hadapi sebelumnya. Ajian rawa iblis ini diturunkan dari aliran hitam tertua, Ragil. Ini bukan mainan bocah bertanduk, teriak Raga Santet, suaranya menggema seperti dua suara bertumpuk. Bayangan iblis menjulur cepat, mencoba menelan Ragil. Namun pemuda tampan itu memukul tanah dengan telapak tangan, mengaktifkan lapisan pelindung dari ajian leluhurnya, tameng diri tanduk tunggal. Tanduknya membelah udara, menciptakan pusaran angin yang membungkus tubuhnya, memantulkan serangan pertama sang iblis. Namun serangan tak berhenti. Bayangan tangan iblis merambat dari berbagai arah, menghantam dinding pasar, menghancurkan gerobak, bahkan membuat bumi bergetar. Dalam kekacauan itu, Ragil terdesak, napasnya mulai tak teratur. Ia tahu, ajian pamungkas ini memakan tenaga dan batin yang besar. Tapi ia juga tahu, jika menyerah, maka kampung rambutan, pasar Rebo, dan semua orang yang pernah ia lindungi akan tenggelam dalam teror kegelapan. Dengan sisa tenaga, Ragil mengeluarkan jimat tanduk dari lehernya dan menggigitnya. Darah segar menetes dari lidahnya ke jimat, mengaktifkan Pamunu Tanduk Purnama, sebuah jurus rahasia yang hanya bisa dipakai jika pengorbanan darah dilakukan. Tubuh Ragil langsung diliputi cahaya putih keperakan, dan tanduk di dahinya berubah bentuk, lebih panjang, lebih tajam, seperti tanduk kerbau jantan siap bertarung sampai mati. Demi yang tak bersalah, aku habisi kau sekarang, pekik Ragil, lalu melompat tinggi, lebih tinggi dari atap pasar. Ia menukik tajam, tanduknya menjadi tombak cahaya. Bayangan iblis mencoba menangkis, tapi tak mampu menahan energi putih dari Pamunu Purnama. Tanduk itu menghantam langsung ke dada Raga Santet, menembus tubuhnya dan mengusir roh jahat yang merasukinya. Suara mengerikan terdengar, seperti ratusan jeritan dari dimensi lain, sebelum bayangan iblis menguap terbakar cahaya. Raga Santet terhempas ke tanah, tubuhnya mengepul, mata putih dan mulut menganga tak bergerak. Kerumunan yang sempat bersembunyi di balik warung dan kendaraan mulai muncul kembali, pelan-pelan, memastikan bahwa teror telah berakhir. Beberapa anak kecil memeluk orang tuanya, sementara pedagang menangis haru melihat pasar mereka selamat dari kehancuran. Ragil berdiri terhuyung, darah menetes dari mulut dan dahinya. Ia berhasil, tapi tubuhnya nyaris habis. Tanduk di dahinya perlahan menghilang, kembali ke bentuk manusia. Ia menatap langit biru yang kini kembali cerah dan bergumam, ini belum akhir, masih ada yang lebih kelam menunggu. Karena di kejauhan, tersembunyi di balik tembok terminal tua, seorang lelaki berjas hitam sedang mengamati pertempuran itu sambil tersenyum licik. Ajian Pamunu Tanduk akhirnya muncul kembali. Tapi Ragil bukan satu-satunya pewaris. Dan darah pertarungan ini baru dimulai. 2 hari berlalu sejak pasar Rebo diguncang pertarungan yang tak bisa dijelaskan logika. Kota kembali tenang, namun di dalam diri Ragil, badai belum benar-benar reda. Tubuhnya masih lemah, tanduk batinnya belum pulih sepenuhnya. Ia mengurung diri di dalam rumah kontrakan sempitnya, merenung dengan mata kosong. Sejak pertarungan itu, bayangan lelaki berjas hitam yang muncul dari kejauhan terus menghantuinya. Ia tahu, orang itu bukan sekadar penonton. Tatapannya terlalu tajam untuk sekadar rasa ingin tahu. Malam itu, di tengah hujan deras, pintu rumah Ragil diketuk. Seorang lelaki tua berjubah lusuh berdiri di depan, wajahnya pucat dan penuh luka. "Namaku Eyang Dharma," katanya lirih. "Aku penjaga terakhir kitab Pamunu Tanduk, dan aku datang untuk memberitahumu sesuatu yang harus kamu dengar, sebelum segalanya terlambat." Ragil membiarkannya masuk, lalu duduk diam mendengarkan, detik demi detik yang akan mengubah hidupnya.
Ajian Pamunu Tanduk bukan hanya warisan leluhur, ucap Eyang Dharma sambil mengeluarkan gulungan kain tua dari tas rotannya. Dulu, ilmu ini dipelajari oleh dua saudara kembar, sang pelindung dan sang penakluk. Kau, Ragil, adalah keturunan sang pelindung. Tapi ada yang lain, keturunan sang penakluk juga masih hidup. Dan aku yakin, dia telah muncul kembali. Lelaki berjas hitam itu, dia adalah Daraka, pewaris sisi gelap dari tanduk yang sama. Ragil terdiam, nafasnya tercekat. Berarti, dia juga punya tanduk? Tanyanya perlahan. Eyang Dharma mengangguk, tapi tanduknya bukan melindungi, melainkan menghancurkan. Ia bisa membangkitkan jiwa-jiwa mati, menguasai tubuh orang, bahkan menciptakan ilusi untuk memecah akal sehat. Ia mencari tandukmu, Ragil, bukan untuk menantangmu, tapi untuk menyatu. Jika dua tanduk bergabung, dunia ini akan kehilangan keseimbangan. Tiba-tiba, angin dingin menerobos dari jendela yang entah kenapa terbuka. Dalam sekejap, lampu padam. Eyang Dharma menoleh tajam ke arah pintu. Dia tahu aku di sini, gumamnya panik. Kita tak punya banyak waktu. Dari luar, suara derap langkah terdengar. Perlahan, bayangan tinggi berdiri di ambang pintu. Matanya menyala merah, dan dari balik kemeja gelapnya, muncul guratan hitam menyebar ke wajah. Daraka akhirnya datang. Ragil langsung berdiri, tapi tubuhnya belum cukup kuat. Tanduknya tak muncul seperti biasa. Kau belum siap, ujar Daraka, suaranya dingin seperti kabut malam. Tapi aku tak akan membunuhmu sekarang, saudaraku. Aku hanya ingin kau tahu, bahwa kita ditakdirkan untuk menjadi satu. Dan saat waktunya tiba, dunia akan bersujud pada kekuatan kita. Lalu ia lenyap, seolah hanyut dalam bayangan hujan. Eyang Dharma menghampiri Ragil yang kini terduduk lemas. Waktumu sedikit, nak. Kalau kau tak mempersiapkan dirimu, tandukmu akan dijadikan alat pemusnah oleh Daraka. Kau harus kembali ke tempat di mana ajian ini dilahirkan, Gunung Tanduk Wesi. Di sanalah semuanya akan diputuskan. Ragil menggenggam kain tua yang diberikan Eyang Dharma. Di dalamnya, tergambar dua tanduk yang saling bertolak belakang, terang dan gelap, pelindung dan penghancur. Hujan masih turun deras di luar. Tapi di dada Ragil, badai yang lebih besar telah berkecamuk. Ia tahu, pertarungan melawan preman hanyalah awalan. Yang akan ia hadapi berikutnya bukan hanya musuh, tapi bayangan dirinya sendiri. Fajar masih gelap ketika Ragil menapakkan kakinya di kaki Gunung Tanduk Wesi, tempat keramat yang hanya dikenal di kalangan spiritualis tua dan pendekar-pendekar pelindung negeri. Di punggungnya ia membawa pusaka leluhur, dan dalam jiwanya, api tekad telah membakar segala rasa takut. Langkahnya berat, tubuhnya masih luka, tapi hatinya sudah mantap. Ini bukan lagi soal membela terminal atau pasar, ini tentang menjaga keseimbangan dunia, tentang tidak membiarkan tanduk warisan leluhur jadi alat kehancuran. Di puncak gunung berkabut, Daraka sudah menunggu. Ia berdiri tegak, mengenakan pakaian hitam bertuliskan aksara kuno yang menyala samar. Di dahinya, tanduk kembar menjulang melengkung seperti sabit maut. Kau datang juga, ucapnya tenang. Tapi masih terlambat, Ragil. Ilmu tanduk kegelapan telah menyatu dengan darahku. Sekarang, hanya kematian yang bisa menghentikanku. Petir menyambar, dan langit seperti ikut marah. Jika itu takdirmu, maka biarlah aku jadi batu sandunganmu, jawab Ragil, sebelum tanduknya sendiri mencuat dari dahinya. Namun kali ini berbeda, tanduk Ragil menyala perak, dan dari balik tanah muncul sinar keemasan yang melingkari tubuhnya. Eyang Dharma yang mengikuti dari kejauhan tersenyum lirih. Pamunu suci, akhirnya bangkit sepenuhnya, gumamnya haru. Pertarungan pun dimulai. Kedua pemuda itu saling menubruk bagai dua meteor saling tabrakan. Suara dentuman ajian, sabetan energi, dan retakan tanah menggetarkan puncak gunung. Burung-burung beterbangan, batu-batu melayang, dan langit gelap menyala merah. Tanduk Daraka menyerang membabi buta, penuh dendam, kemarahan, dan ambisi. Tapi Ragil menangkis dengan teknik murni, tajam, terukur, dan penuh kasih terhadap dunia.
Dalam satu serangan pamungkas, Daraka meluncurkan jurus tanduk neraka membelah alam, gelombang energi hitam yang cukup untuk membelah lembah. Ragil tak punya pilihan, ia pun mengerahkan jurus terakhirnya, pembunuh tanduk Satmata, yang hanya bisa diaktifkan jika pengguna mengorbankan seluruh egonya. Kedua jurus itu bertabrakan di udara, menciptakan ledakan putih membutakan yang menggetarkan bumi sampai radius puluhan kilometer. Saat kabut reda, Daraka terkapar dengan mata berlinang. Ia menatap Ragil yang juga tersungkur, namun masih bernafas. "Mengapa kau tidak membunuhku?" tanyanya lirih. Ragil menatapnya sambil tersenyum pahit. "Karena kita bukan musuh, Daraka. Kita saudara. Kita hanya terpisah oleh pilihan dan luka masa lalu." Perlahan, tanduk hitam Daraka mulai menghilang, berganti dengan cahaya redup, seolah jiwanya mulai kembali tenang. Eyang Dharma mendekat, lalu menutup mata Daraka yang akhirnya meninggal dengan damai. Ia menatap Ragil penuh bangga. "Kau bukan hanya pewaris tanduk, kau penyatu yang ditunggu zaman," ucapnya pelan. Ragil menunduk, tubuhnya gemetar oleh luka dan kelelahan. Namun jiwanya terasa ringan. Untuk pertama kalinya, ia tak merasa sendiri. Beberapa hari kemudian, berita pertarungan di Gunung Tanduk Wesi jadi desas-desus misterius di kalangan penduduk. Ragil kembali mengemudi angkot seperti biasa. Tak banyak yang tahu, sang sopir tampan itu pernah menyelamatkan dunia dari kegelapan. Tapi bagi mereka yang percaya pada kisah-kisah sakti, Ragil bukan hanya sopir, ia adalah penjaga, pewaris, dan simbol bahwa bahkan kekuatan gelap pun bisa ditundukkan oleh ketulusan hati.